Besan tuh udah isi 12 orang termasuk anak-anak itu. Masih muat Pak, masih masuk gitu. Halo, jumpa lagi Kudo Taruno di Ngomongin Kijang. Mumpung ini perjalanan, saya mau sedikit ngomong tentang Kijang lagi karena ya untuk menjawab beberapa pertanyaan, karena banyak yang nanya ya, mengapa suka Kijang, mengapa sudah punya mobil lain tapi Kijangnya nggak dilepas, mengapa sering bikin konten atau cerita tentang Kijang. Ya untuk menjawab penasaran beberapa orang dan pertanyaan orang-orang itu, saya mau mencoba ngobrolin di sini mumpung sedang perjalanan naik Kijang saya King Donker. Jawaban saya ini mungkin juga jawaban dari beberapa atau teman-teman penyuka Kijang mania yang lain. Kira-kira mengapa kok suka Kijang, ya mungkin jawaban ini juga mewakili jawaban mereka, kurang lebih seperti itu. Oke, yang pertama kalau saya pribadi ya, itu karena memori masa kecil saya. Jadi saya dulu itu di keluarga yang ya ekonominya gitulah, anak 4 menengah, ekonominya menengah ke bawah lah, anak 4, bapak guru, jadi ya otomatis kita penghasilan orang tua yang utama untuk kebutuhan pokok, jadi tidak punya mobil saat itu. Dan saat kita kemana-mana naik motor atau naik angkutan umum itu tahun 90-an itu melihat keluarga yang pergi naik Kijang, kemudian turun dari Kijang, itu kelihatannya wah gitu loh, kelihatannya asik banget nonton mereka itu, kelihatan harmonis, dan ya itu jadi salah satu keinginan di masa kecil saya. Mengapa saya pengen punya Kijang? Jadi akhirnya ada impian, wah suatu saat nih saya kalau gede harus punya Kijang nih. Dan ya akhirnya beneran saya bisa beneran punya Kijang, bisa beli Kijang, dan ya ini jadi kesukaan saya kemana-mana. Itu yang pertama ya. Kemudian itu tuh asik tuh, sebelah sana tuh pemandangannya tuh asik ya, itu rawa pening tuh, rawa pening. Kemudian yang sana itu rel kereta api tuh, itu rel kereta api, sana rawa pening. Oke ya. Kemudian alasan yang lain, nah kita ngomongin alasan yang lain. Yang pertama tadi, yang kedua, Kijang ini terkenal enak, anteng, luas gitu. Kemana-mana bawaannya stabil, bisa tidur. Jadi kalau teman-teman naik Kijang itu, kalau kita naik Avanza saya kadang nggak ketiduran ya, tapi saya beberapa kali ya inget ya, kalau naik Kijang ini apalagi perjalanan jauh itu sampai ketiduran, itu yang di belakang terutama, karena stabil, enak, anteng itu, dan luas, bawa barang-barang banyak. Kemudian yang ketiga, perawatannya gampang. Bengkel mana sih yang nggak nerima Kijang? Semua bisa. Spare part nggak usah ditanya, komplit lengkap, di kota kecil pun tuh ada spare part lah, juga murah. Kadang kalau ke bengkel itu, apalagi bengkel langganan saya, itu habis berapa Pak gitu, ganti-ganti atau servis itu jawabnya gini, nggih monggo gitu. Waduh, jadi nggak enak, mau bayar berapa, nggih monggo, terserah, artinya terserah mau bayar berapa. Jadi murah, untuk segi perawatannya tuh murah. Kemudian lagi yang keempat pajak ya. Kemarin itu saya habis bayar pajak Yaris tuh ya, habis 3 koma lah. Dan ini tahu berapa nggak Kijang ini? Habis 700.000, 600 sekian gitu. Wah, jauh kan? Jadi 600.000 itu rata-rata Kijang pajaknya 600-700.000 lah. Itu pajak setahun, murah kan? Coba bandingin dengan mobil-mobil baru yang sekarang itu. Kemudian alasan keberapa tadi? Kelima ya. Kelima itu yang jelas serbaguna, luas, jadi serbaguna. Ada beberapa kisah nih. Ini mobil saya ini King Donker pernah diminta tolong besan. Besan tuh udah isi 12 orang termasuk anak-anak itu. Masih muat Pak, masih masuk gitu ya kan. Dibuat piknik keluarga. Belakang bisa dikasih kasur, bantal, tidur enak. Kemarin belum lama ini saya mau nanam singon ke daerah Gunung Pati itu,
jok belakang saya tutup ke depan, kemudian saya angkut bibit singon. Bibit singon masuk untuk bawa ke Gunung Pati untuk ditanam. Jadi serbaguna. Wow, buat apapun itu loh bisa. Buat teman saya malah kemarin ngangkut kayu. Kayu mentah itu bayangin, wah nyiksa banget ya, tapi ya bisa itu. Coba. Kemudian keren ya, alasan selanjutnya itu keren karena ini barang second ya, barang second. Mau diapa-apain itu tega ya, nggak kayak barang baru ya, mau ngapa-ngapain mikir. Kalau ini kita mau modif kayak apapun semau-mau kita, berani lah, kita modif sekeren mungkin, mau dibikin kayak apapun siap. Kemudian mungkin alasan yang lain, ini powerful ya, bertenaga. Belum lama ini saya ini 1800 cc loh, ini super long, kebetulan punya saya ini super long 1800 cc. Belum lama ini di tol itu ya itu biasa karena mungkin tahunnya mobil kuno sama mobil muda, kebetulan Karimun itu di klakson itu ya. Nah, itu kemudian saya coba nih, saya tes nih, waduh ini kenapa ini nih, kiranya mobil tua nih ya, tapi mungkin anak-anak sekarang kan nggak tahu kalau ini 1800 cc. Begitu saya coba, wush, habis tuh Karimun kan 1000 cc lawan 1800 cc. Cuma yang saya nggak terlalu sering ngebut karena ya saya sadari lah ini mobil tua lah. Meskipun bukan kaleng-kaleng ya, besi tapi besi tua ya. Bagaimana tetap harus jaga diri, nggak terlalu ngebut, harus jaga keselamatan. Satu lagi yang menarik dari Kijang ini adalah dia itu di belakang itu ada yang sekarang hampir nggak ada, yaitu kursinya itu saling berhadapan. Jadi yang belakang itu kan luas dan saling berhadapan, bisa untuk barang, bisa untuk orang. Nah, ini tuh ada cerita bahwa keponakan saya itu kalau jalan luar kota jarak jauh juga inginnya ikut Kijang. Nanti terus mereka duduk di belakang, saling berhadapan, main, nge-game dan segala macam, lebih longgar dan lebih ya interaksinya lebih ada. Kemudian oh ya, saya punya sepupu juga, orangnya tinggi banget. Karena kebiasaannya naik mobil-mobil sekarang ya, mobil-mobil baru. Pertama kali naik Kijang itu kaget tuh, kaki saya kok bisa selonjor nih, bisa nggak nekuk gitu. Nah itu belum pernah naik Kijang ini. Ya inilah Kijang dengan segala keunggulannya. Oke, saya Kudo Tarno, kita jumpa lagi lain waktu. Bye.